Terkait dengan jenis infertilitas pada pria yang sangat banyak ini, penyebab sebenarnya dari infertilitas pria itu apa sih, Dok? Nah, jadi sebetulnya begini, yang di bawah itu sebenarnya ada gennya juga ya, karena faktor genetik juga ada, faktor-faktor kelainan-kelainan kromosom juga ada. Jadi ini memang kompleks sekali, Mbak. Itu ada solusinya. Jauh-jauh ya dari Aceh itu. 12 tahun. Ya itu dimanipulasi sedikit, nggak perlu tindakan apa-apa, punya anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reca Bontong 99,4 FM Citra Radio Keluarga, radio nomor 1 asli Jogja. Pemirsa, perbanyak bersyukur atas nikmat Ramadan dengan meningkatkan kualitas diri hari ini dan setelah Ramadan. Bersama Reca Bontong, mari kita jadikan Ramadan cermin tauladan. Selamat siang pemirsa yang ada di kawasan Kota Budaya Jogja maupun kota-kota sekitarnya, atau pemirsa yang saat ini sedang menyimak Reca Bontong melalui streaming di www.recabontongfm.com, jogjastreamers.com atau aplikasi Noise. Siang hari ini pemirsa, senang sekali Cadera kembali hadir menemani Anda dalam Bincang Siang untuk edisi hari Selasa 28 Maret 2023. Hari ini pemirsa, dalam Bincang Siang sesi 1 program Warta Nada bersama Dr. HR Danarto SPB SPUK dari Rumah Sakit Khusus Bedah An-Nur, Yogyakarta. Nah pemirsa, Anda dapat bergabung siang hari ini melalui WhatsApp atau SMS Reca Bontong ya di 0816680144. Dan sudah hadir di studio Reca Bontong siang hari ini pemirsa, Dr. Danarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Ica. Selamat siang. Apa kabar Dr. Danarto siang hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Senang sekali akhirnya kita bisa berjumpa langsung, Dokter ya. Ya, insya Allah. Hari ini tema yang akan kita bahas adalah infertilitas pria. Betul ya, Dok ya? Betul. Baik, jadi pemirsa, hari ini kita akan membahas terkait tema yaitu infertilitas pada pria. Anda dapat menyimak, nanti kita akan bahas bersama-sama dengan Dr. Danarto. Nah Dokter, kita masuk ke pengertian dulu nih tentang pengertian infertilitas pria ini sebenarnya seperti apa sih, Dok? Baik, terima kasih Mbak Ica. Persahabat yang saya hormati, pada siang hari ini memang saya ambil topik tentang infertilitas pria, tentunya karena seringkali saya dikunjungi pasien gelisah lama tidak punya putra, selalu menjadi satu topik bicaraan sana sini, apa toh kok lama sekali nggak punya anak. Nah, infertilitas pria itu adalah apabila seseorang sudah menikah dan berhubungan intim secara efektif selama 1 tahun, tetapi belum punya putra. Nah, ini makanya perlu dicari sebabnya. Nah, kenapa saya kemukakan? Karena paling sangat sederhana sekali untuk mencari apakah selama 1 tahun kok nggak punya putra. Ini yang paling sederhana dicari itu laki-laki. Karena memeriksa laki-laki lebih simpel ya. Jadi tinggal nanti kita goalnya itu memeriksa analisa sperma. Dari analisa sperma itu kita bisa melihat macam-macam yang bisa kita cari. Jadi tentang volumenya, tentang kualitasnya, tentang geraknya dan sebagainya, itu kita bisa memprediksi kira-kira ada masalah enggak untuk pembuahan ini. Nah, ketika itu ada satu masalah, nanti kita urai, kita cek apakah
ada penyakit yang khusus pada buah zakarnya produksinya itu, atau ada faktor-faktor yang lain. Nah ini nanti kita cari. Dan kadang-kadang tidak simpel ya. Kadang-kadang kalau tidak bisa melihat analisa sperma itu, maka kita akan terjebak sesuatu, mungkin membaca sebagian gitu terjebak, wah ini lari ke sana, terapinya ini. Padahal tidak sesimpel itu. Jadi gitu sementara Mbak Ica. Oke, baik. Nah kalau terkait dengan jenis-jenis nih dokter, jenis-jenis dari infertilitas pada pria ini sendiri itu ada apa aja sih dok? Ya, jadi terima kasih. Jadi kalau infertilitas pria itu sebetulnya ada yang dia memang bawaan ya, jadi memang ada gangguan, ada genetik ya, ada gangguan hormonal, ada memang karena infeksi, ada karena trauma. Nah ini tentunya nanti dokter akan bisa menganalisa sebab-sebab apa yang bisa menyebabkan gangguan infertilitas itu. Sangat simpel sebetulnya, mudah, cuma kalau tahu masalah itu. Tahu masalahnya. Itu, ya. Nah dari apa jenis-jenis yang tadi Dokter Danarto sebutkan itu yang paling sering terjadi di RSKB Anur sendiri yang sering masuk itu jenis yang mana sih dok? Iya, terima kasih Mbak. Jadi variatif sekali. Memang banyak yang dikonsulkan ke saya, terutama mungkin bertanya yang sering kali itu apakah ada varikokel itu. Memang varikokel itu ada penyebab kira-kira sekitar 2-4%. Jadi nggak banyak. Pasti ada penyebab yang lain yang bisa menyebabkan sperma itu ada gangguan. Sebetulnya yang sering kali ditemui itu yang sangat ekstrim ya. Biasanya yang ekstrim itu loh kok tidak ada spermanya. Oh, kosong. Itu kosong gitu. Azoospermi itu ada dua. Bisa karena sumbatan atau non sumbatan, tidak sumbatan lah. Ini kita bisa melihat nanti dari analisa spermanya itu bisa melihat, oh ini karena sumbatan, oh ini bukan karena sumbatan. Nah kalau itu misalnya ada sesuatu yang meragukan, biasanya pemeriksaannya itu tidak sekali Mbak Ica. Jadi 2 kali. Jadi pertama dilihat dulu, kemudian selangnya minimal seminggu lah. Seminggu diperiksa lagi. Kemudian kalau itu memang gambaran kayak gitu, baru kita akan mencari sebab-sebab yang lain. Misalnya apa yang kita cari? Kalau memang itu tadi namanya non-obstruk itu, kita akan melihat hormonnya. Ya, hormonnya akan kita lihat. Kalau itu hormonnya kenaikan hormon, nah ini mesti ada, dia kan memacu supaya produksi. Kok nggak produksi lah, kita baru cari, oh apa sih buah zakarnya ada masalah apa. Nah itu baru kita lebih detail lagi Mbak, kita cari. Begitu. Baik, wah jadi ternyata penyebab atau jenis-jenis infertilitas pria ini nggak hanya sedikit ya dok. Betul, itu banyak sekali. Gitu. Tapi terkait dengan jenis infertilitas pada pria yang sangat banyak ini, penyebab sebenarnya dari infertilitas pria itu apa sih dok? Nah jadi sebetulnya begini, yang di bawah itu sebenarnya ada gennya juga ya, karena faktor genetik juga ada, faktor-faktor kelainan-kelainan kromosom juga ada. Jadi ini memang kompleks sekali Mbak, kompleks sekali. Maka nanti perlu kalau pasien nanti ketemu, nanti kita lihat dulu secara detail apa yang terjadi. Kadang-kadang saya punya kasus yang sepele sekali sebetulnya. Dia ada satu masalah gangguan pada bukan hormon, jadi gangguan pada pemasakan sperma. Itu ada solusinya. Jauh-jauh ya dari Aceh itu, 12 tahun. Ya itu dimanipulasi sedikit, nggak perlu tindakan apa-apa, punya anak. Oh, akhirnya. Itu pemasakan sperma tuh kayak gimana sih dok? Ya, jadi sebetulnya kan sperma itu kan mulai dari diproduksi ya, terus dia akan berkembang sampai matur. Kalau matur masa itu dia akan pergerakan agak cepat,
Maka ketika itu disemprotkan di dalam liang senggama, dia akan bisa masuk, bisa ketemu telur. Tapi kalau itu nggak masa ya lemes gitu, nggak sampai begitu, gitu. Nggak sampai membuahi gitu loh. Oke. Oh jadi ini ya dok ya, percepatan sperma itu ya, betul. Masuk kekuatan gitu, kekuatnya betul. Ya, betul. Oke, itu tadi adalah penyebab dari infertilitas pada pria. Nah tapi kalau infertilitas ini bisa disembuhkan ya dok ya, ternyata di semua jenis yang tadi disebutkan. Iya, jadi sebetulnya ada yang bisa kita sembuhkan, ada yang tidak bisa kita sembuhkan. Yang misalnya ya tumor ya, karena tumor testis itu memang ya karena tumor gimana lagi. Tapi kalau sebab-sebab yang tadi karena obstruksi, ada masalah gangguan-gangguan hormon, itu bisa diselesaikan. Bisa, tapi kalau yang berat-berat tadi atau trauma ya, lalu trauma benturan yang hebat itu, nah itu memang agak sulit. Ya tergantung nanti biasanya kalau kita bisa menemukan spermanya, ya kita ambil, nanti kita pakai bayi tabung. Oh gitu. Ya, kayak bayi tabung nanti ditemukan, namanya bayi tabung itu sel telur dan spermanya ditemukan di dalam tabung gitu ya, kemudian dimasukkan ke dalam rahim, nah itu akan terbenam gitu, akan masak sendiri di sana gitu. Gitu. Tapi kalau pakai bayi tabung tuh ada kemungkinan tidak bisa jadi atau tidak terbuahi nggak sih dok? Bisa. Jadi yang azoospermi yang non obstruksi ya, tidak ada sumbatan tadi, itu memang kira-kira 50% akan keberhasilannya. Iya, jadi tergantung tadi jenisnya apa, maka seorang dokter harus bisa mengkonsultasi. Jadi harus beritahu apa yang bisa terjadi pada Anda. Anda begini, ada kemungkinan berapa persen. Jadi supaya dia tidak terlalu banyak mengharap kalau kemungkinannya kecil gitu. Gitu Mbak Ica. Oh jadi ternyata ketidakberhasilan bayi tabung ini ada faktor-faktornya juga. Baik. Nah kemudian bagaimana nih dok caranya untuk mendeteksi atau pemeriksaan terhadap pasien yang memiliki infertilitas ini? Ya sebetulnya sangat gampang ya. Tadi kalau selama 1 tahun sudah berkeluarga, berhubungan intim sudah rutin ya, tetapi kok belum punya ya, belum berhasil, maka segera temui dokter. Kalau laki-laki temui urolog, apalagi yang belajar tentang bidang infertility. Nah itu nanti akan detail, tahu detail. Nah, nanti pertama pasti akan melihat fisiknya dulu. Ya fisiknya kayak apa ya, tentang ukurannya, dengan kekerasannya, buah zakarnya itu. Nanti kemudian kita melihat salurannya ada apa enggak. Nah setelah mengetahui itu, maka biasanya kita minta analisa sperma. Nah analisa sperma itu nanti setelah ada, nanti baru kita bercerita lagi, memang cukup panjang. Nah kapan itu menganalisa sperma itu? Itu harus tidak berhubungan dulu, minimal 2 hari sampai 7 hari. Nah, jadi biar volumenya cukup, itulah nanti itu bisa menganalisa spermanya. Nah, setelah analisa sperma itu tadi, kembali lagi memang kita cukup rumit. Jadi nanti kita cari, kita konsultasi pada pasien, kita kasih tahu, oh Anda kayak gini, kemungkinan kayak gini. Nah, itu setelah itu maka pertimbangan-pertimbangan untuk dilakukan satu tindakan, misalnya bayi tabung dan sebagainya itu sudah jelas. Sudah jelas. Ini tadi seperti tadi, Anda kemungkinannya kira-kira 20%, 30%. Oke, nggak apa-apa, maju, nggak apa-apa ya. 20% tapi berhasil yang 20% kan, bukan yang 80%. Iya. Nah, itu gitu. Oh gitu. Yeah. Baik, terima kasih Dokter Danarto untuk diskusinya di kesempatan hari ini terkait infertilitas pada pria. Ini semoga ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua dan para pria juga semakin aware ya dok ya tentang infertilitas ini. Baik, terima kasih Dokter Danarto, sampai berjumpa kembali.